Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, Hari ini kita coba bahas tentang salah satu materi dari penerapan fungsi linear ya adalah keseimbangan pasar satu macam produk. Ya, jadi sebenarnya setelah kita mempelajari fungsi permintaan dan penawaran ini, kita kan sebenarnya kita akan bisa menganalisis interaksinya ya untuk memperoleh keseimbangan pasar. Dan interaksi fungsinya itu biasanya diwakili dari fungsi permintaan. Teman-teman bisa lihat di sini ada QD ya. Ini quantity demand, permintaan. Dan juga fungsi penawaran ya. Ini diwakili oleh QS atau quantity supply. Ya. Eh, untuk materinya, eh, saat ini kita akan membahas cara menjawab keseimbangan pasar satu macam produk. Ya. Jadi kita pendekatan dengan satu variabel aja nih. Ya. Dan sebenarnya dari keseimbangan pasar ini akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasarnya ya. Dan syaratnya adalah kita harus tahu bahwa jumlah produk yang diminta oleh konsumen itu harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Ya, nanti QD harus sama dengan QS ya. QD harus sama dengan QS ataupun juga bisa ada pakai pendekatan harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. Atau bisa kita tulis sebagai PD dan PS ya. PD sama dengan PS ya. Dan untuk menyelesaikan soal ini kita selesaikan dengan secara aljabar ya. Kita eh, apa namanya penyelesaiannya dapat diperoleh dengan mengerjakan sistem persamaan linear ya antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara simultan gitu ya. Oke, dan juga bisa sih diselesaikan secara geometri dengan menggunakan grafik itu juga bisa teman-teman yang ditunjukkan nanti antara perpotongan ya antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung kerjakan teman-teman. Oke, jika ada soal seperti ini kita jawab ya penyelesaian seperti apa. Oke, yang pertama penyelesaiannya kita harus tahu nih apa namanya cari cari keseimbangan ya, cari keseimbangan pasar secara aljabar. Oke ya. Nah, syaratnya apa sih? Syarat keseimbangan pasar itu apa sih? Ya, ini adalah QD sama dengan QS atau ya PD sama dengan PS gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa tarik ya bahwa QD sama dengan QS. Berarti 40 min P sama dengan minus 10 plus P. Oke. Berarti kalau gitu minus P pindah ruas ke sebelah kanan ya atau P yang di sebelah kanan pindah sebelah kiri boleh juga ya. Jadi 40 kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi minus P dan sebelah kanan pindah sebelah kiri jadi minus sama dengan minus 10 40 pindah ruas ke kanan jadi negatif minus 40. Jadi minus P dikurang P adalah minus 2P sama dengan minus 10 dikurang 10 sama dengan minus 50. Ya. Maka nilai P-nya adalah sama dengan minus 50 dibagi minus 2. Itu sama dengan 25. Oke, berarti kita bisa tulis bahwa harga keseimbangan uh, atau bisa disebutnya PE ya atau price equilibrium gitu ya teman-teman ya. Dimana ini kita sudah dapat nilai PE-nya besar 25. Oke, nextnya itu kita menggunakan pendekatan geometri ya. Ini dengan menuliskan harga apa menggambarkan grafik. Tapi sebelum menyelesaikan grafik kita harus tahu kan tadi kita sudah tahu harganya. Sekarang kita harus tahu uh, jumlah barangnya gitu ya. Nah, jadi untuk
mencarinya adalah teman-teman mensubstitusikan nilai E yang sama dengan 25 tadi ke dalam salah satu persamaan. Ya, terserah mau persamaan yang QDK atau QS, terserah ya. Oke, ini saya contohkan di QD saja. Jadi Q yang D ya, 40 min P kan. 40 min P. Jika P-nya sama dengan 25, maka Q sama dengan 40 dikurangi 25. 40 kurang 25, teman-teman. 40 kurang 25 itu sama dengan 15. Oke. Dan setelah itu teman-teman bisa apa namanya? Bisa simpulkan. Jadi harga dan eh, jumlah barang dalam kondisi seimbang, keseimbangan pasar. Dengan pasar itu jadi ada titik itu saja E ya, equilibrium. P-nya itu sama dengan P-nya tadi berapa? P15 ya. Q-nya tadi Q-nya 15. Berarti Q itu kuantitinya 15 dan S itu sebagai Y-nya 25. Gitu ya. Oke, udah ketemu nih teman-teman. Nah, kemudian kita menggambar grafik keseimbangan pasar. Gimana nih kira-kira? Nah, kita coba gambar ya. Jadi kita boleh pilih salah satu teman-teman. Jadi kita mau pilih mana dulu, QD-nya dulu atau QS-nya dulu untuk kita gambarkan. Nah, saya ambil contoh QD-nya dulu ya. QD-nya itu kita 40 min P. Oke, 40 min P. Nah, kita buat untuk menggambar grafik itu cari membuat nolnya ya. Jadi jika P-nya sama dengan 0, maka QDQ akan bernilai 40 ya enggak? Sedangkan jika Q-nya sama dengan 0, maka 40 dikurang P kan sama dengan 0. Maka 40 sama dengan P. P sama dengan 40. Tinggal dipindah ruas saja kan sebenarnya. Nah, ini sudah dapat. Kalau sudah dapat itu, maka nanti kita tuliskan di dalam grafik ya. Nanti sementara kita tuliskan seperti ini. Oke, ini untuk yang fungsi QD. Sekarang yang QS. QS itu samaannya seperti apa sih? QS itu minus 10 tambah P. Tambah P. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya itu sama dengan minus 10. Jika Q-nya sama dengan 0, maka kan min 10 tambah P sama dengan 0. Terus min 10-nya pindah ruas ke kanan jadi P sama dengan 10. Oke, jadi kita punya dua koordinat ya. Oke, yang pertama 40 dengan 40, kemudian minus 10 dengan 10. Oke, minus 10 dengan 10. Jadi kita buat grafiknya. Sebentar. Untuk membuat grafik ini sebenarnya teman-teman bisa apa namanya? Sebentar ya. Saya coba buat grafiknya teman-teman. Untuk grafiknya saya bisa dipakai Excel sih sebenarnya ya. It's grafik.
Saya stop share dulu biar teman-teman bisa melihat apa yang saya pakai untuk membuat grafik. Kita buka situs Desmos ya, desmos.com gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis fungsinya. Ingat yang variabel X itu adalah Q-nya, variabel Y-nya adalah P-nya. Ya, jangan sampai ketukar ya. Oke, tadi yang pertama adalah kan sebenarnya X sama dengan X itu Q-nya, maksudnya Q ya. 40 min, sorry, 40 min Y. Kemudian yang satunya lagi grafiknya apa? 40 min Y, terus habis itu X sama dengan min 10 plus Y. Nah, kalau kita lihat ya, jadi akan seperti ini teman-teman grafiknya. Ingat ya teman-teman, X di sini mewakili Q, Y di sini mewakili P. Oke, jadi ini ada satu titik di sini, titik temunya. Kalau kita perbesar itu, ya nanti kita bisa dapat ini berapa? 25 ya teman-teman ya, 25 dan bawahnya 15. Ya ini secara grafik ya. Kalau secara grafik kita udah ketahuan nih. 25 dan 15. Oke, sebentar. Maksudnya tadi Y-nya 25 atau P-nya, Q-nya sama dengan 15. Oke, kita kecilin lagi. Ini kita screenshot ya teman-teman ya. Nah, screenshot dulu sebentar. Seperti ini. Jadi ini sebutannya titik equilibriumnya ya. Berapa? 15,25. Ini saya stop share dulu teman-teman. Saya share yang di Word ya. Jadi kalau gambar grafik kira-kira nanti seperti ini. Ya, grafik merah itu uh, untuk yang QD ya, merah itu QD ya. Keterangan ya. Keterangan garis merah itu mewakili QD, sedangkan garis biru, garis biru itu mewakili QS. Ya, oke. Oke, paling itu aja teman-teman untuk penyelesaian grafiknya ya, baik secara aljabar maupun grafik keseimbangan pasar. Paling itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.